Cahaya, cahaya muda, cahaya, cahaya muda Indonesia. Dan inilah dia 10 finalis terbaik dari Cahaya Muda Indonesia. Berbagai rintangan sudah berhasil dilalui. Dengan penuh perjuangan, keteguhan, dan pastinya dengan niat dakwah yang tidak pernah padam. Pastinya terus dukung jagoan daerah kamu dengan menyaksikan Cahaya Muda Indonesia pastinya hanya di iCare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini benar-benar aku senang banget yang pasti pada malam hari ini. Tadi sama-sama kita sudah lihat di awal acara ini ada 10 besar finalis Cahaya Muda Indonesia. Saya sebelum memperkenalkan semua mereka datangnya dari mana, coba saya mau dengar semangatnya. Cahaya Muda Indonesia. Wow, menebar cahaya Quran. 10 finalis pada malam hari ini pastinya mereka datang dari berbagai penjuru ya. Coba saya pengen dengar dulu ini. Ada yang dari Wamena, Kampar, Bone, Sarolangun, Cicalengka, mana Cicalengka? Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jakarta. Dan yang pasti penampilan dari 10 besar finalis Cahaya Muda Indonesia ini akan dikomentari oleh ketiga dewan juri yang luar biasa. Hebat-hebat ayahku tercinta ini. Yang pertama, assalamualaikum untuk Habib Nabil. Dan yang kedua ini ada Abi Amir Faisal. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Sehat ya Bi? Alhamdulillah sehat. Iya siap nih Bi, ini 10 besar finalisnya juga udah pada deg-degan nih ya. Mau ketemu sama dewan juri. Ini yang terakhir kita nggak salah TV nih ya. Kita ketemu di sini ya. ada Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam hari ini tidak ada yang ketiga dewan juri aja, tapi ini ada kakak senior hebat juga yang nanti akan memberikan komentar di mana beliau ini juga jadi salah satu host dari Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum untuk Ustadz David Khalik, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Ini nanti bisa memberikan komentar juga sama juri yang hadir, sama peserta yang hadir ya. Ya insya Allah. Yes, kalau begitu tidak berlama-lama lagi langsung saja kita panggil ini dia finalis Cahaya Muda Indonesia. Si kembar yang penuh dengan keunikan. Rois dan Rous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rois dan Rous, usia 24 tahun, asal Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kami sangat bersyukur sampai ke tahap 10 besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam kelancaran dan sampai di grand final. Tentunya kita kembar. Pengen tahu keunikan kita berdua? Tonton aja nanti di Cahaya Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati sekaligus saya muliakan. Dan para pemirsa Cahaya Muda iNews TV dimanapun Anda berada. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amanah pasti mengandung hikmah. Setiap yang mengandung hikmah pasti mengandung mutiara buat kita.
Yang namanya anak bisa membuat kita bahagia, bisa juga membuat kita bencana. Kadang-kadang mohon maaf, emak bapaknya ke majlis taklim. Anaknya ke majlis taklajim. Emak bapaknya deket sama sejadah. Anaknya deket haram jadah. Emak bapaknya demen sholat. Anaknya demen main slot. Emak bapaknya demen baca Quran. Anaknya demen tawuran. Akhirnya rumah tangga berantakan, bubar kagak ketahan. Ku angpusakum wa ahlikum naro, selamatkan anak dan keluarga kita dari api neraka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala merintahin kepada kita bukan hanya untuk membesarkan tapi juga harus mendidik. Mendidik biar jadi orang yang hebat. Mendidik biar menjadi orang yang bermanfaat. Lebih-lebih mendidik anak biar menjadi anak yang soleh dan soleh. Makanya saya mau nanya, pengen punya anak yang soleh? Pengen punya anak yang solehah? Pengen punya anak kembar? Ya udah ini aja atuh. Pasti kita semuanya ingin dan menginginkan mempunyai anak yang soleh dan soleh. Jangankan kita jangankan kita bang, sekelas Nabi Allah Ibrahim saja, ketika beliau menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, belum juga Allah kasih anak, belum juga Allah kasih keturun. Tapi apa yang diminta Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim enggak minta sama Allah anaknya biar jadi orang kaya. Tidak. Enggak minta sama Allah anaknya biar jadi pejabat. Tidak. Enggak minta sama Allah anaknya biar jadi presiden. Tidak. Tapi apa yang diminta Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepada kami anak yang soleh. Kenapa Nabi Allah Ibrahim minta anak yang soleh? Karena anak yang soleh insya Allah pinter. Tapi anak yang pinter belum tentu soleh. Dan anak yang soleh ini dia tahu Pak. Anak yang soleh ini dia tahu Bu. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang. Dan anak yang soleh ini dia selalu berdoa, mendoakan orang tuanya. Dia selalu ingat perjuangan orang tuanya. Kalau kita flashback lihat ke belakang bang, begitu besarnya perjuangan orang tua kita. Apalagi perjuangan seorang ibu, 9 bulan lamanya beliau mengandung kita. Apalagi yang dikandungnya seorang bayi kembar, yang dibrojolnya seorang bayi kembar ketika brojol Tapi apa yang dikatakan mulut ibu kita? Alhamdulillah anak gua selamat tuh, saking girangnya orang tua kita. Betul apa betul? Lah betul. Dan anak yang soleh ini dia selalu nurut patuh sama orang tuanya. Kata orang tuanya jangan kalau udah entar mendingan jangan Makanya kalau kita punya anak soleh, hati jadi tenang, pikiran jadi senang, hidup pun jadi riang. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dan tergolongkan orang tua yang ditakdirkan oleh Allah mempunyai anak yang soleh dan solehah dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu bapak semua, kita berdoa kepada Allah agar mendapat anak yang soleh, menyelamatkan dunia akhirat. Rizki mantannya Aura kasih. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita dengar yang pertama dulu dari Habib Nabil, silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anakku Roisyaf dan Rousyuf. Baik, tadi Rois dan juga Rous bicara banyak tentang anak soleh.
Kalau boleh tahu, dulu ketika Rois dan Ro'us dididik sama orang tuanya, itu gimana cara didiknya? Masya Allah Habib. Kita sebetulnya sama sekali nggak mau mondok. Cuman didikan kita, orang tua kita emang didikan orang Betawi. Kasar banget. Pokoknya kalau lu berdua nggak mau mondok, ulah jangan di sini. Nah, alhamdulillah kita mondok. Masya Allah. Berapa tahun mondoknya? 10 tahun Habib. 10 tahun. Iya. Pesantrennya pesantren Quran atau syariah, fikih atau Salafiyah. Salafiyah, Salafiyah. Masya Allah. Tadi ada satu ayat yang dibaca. Ya, ayat itu adalah doanya Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Ya, boleh dijelaskan salah satu mungkin apa makna Rabbi habli minas salihin? Maknanya apa? Salah satu fadilah daripada doa ini adalah kita berdoa, kalau bahasa santrinya tafa'ul kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mempunyai anak yang soleh dan solehah. Betul. Dan itu dikabul sama Allah. Amin. Berarti kita semua yang belum punya anak, usahakan kita perbanyak doa itu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup Mas Ruben. Terima kasih Bib. Sama-sama. Selanjutnya kita dengarkan komentar berikutnya. Silakan Abi. Boleh Bi. Masya Allah, Mas Ruben luar biasa. Cara penyampaian Rais dan Raus ini pertama kompak ya. Alhamdulillah. Kekompakannya Makasih ini ya Bi. memadukan dua otak yang berbeda dan dengan kekompakan irama, kekompakan kata-kata, keseimbangan ini membuat kita ya terpesona gitu. Mukaddimah kamu luar biasa bagus dan juga penutupannya bagus. Terima kasih untuk Dewan Juri hari ini. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua, Is dan Usni. Tadi masukan dari Dewan Juri bisa diperhatikan dengan baik ya. Siap. Mudah-mudahan masih ada keberuntungan buat kamu bisa ikutin ke babak selanjutnya. Amin. Terima kasih Is dan Us. Silakan kembali. Terima kasih Kak Ruben. Iya, kasih tepuk tangan dong untuk Is dan Us. Alhamdulillah saya dua bersaudara, kebetulan saya anak bungsu. Ya namanya bungsu kan begitu Bang ya. Ya walaupun rada-rada miring, bontot mah tetap disayang sama mama babanya. Kalau bukan karena orang tua saya dimasukin ke pesantren, saya nggak tahu jadi apa. Panggilan saya kecap. Saya berdiri aja, saya yakin pada ketawa. Padahal baru berdiri untuk keunikan saya. Yang kedua, saya karena ceramah tuh nggak jauh dari almarhum guru saya, ya pasti ada guyonan-guyonan sedikit mungkin. Nah itu mungkin bisa menjadi tertarik buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh gelas rasanya manis. Nih orang yang ceramah manis bener. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang sangat arif dan bijaksana. Dan seluruh pemirsa Cahaya Muda yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pecinta dakwah Islamiyah, setiap orang ingin hidupnya mulia. Mulia di pandangan Allah, mulia di pandangan Rasulullah, dan mulia di pandangan manusia. Tetapi kemuliaan di zaman sekarang itu hanya dilihat dari kesuksesan. Dari segi harta, pangkat, jabatan. Memang harta bisa membuat orang menjadi mulia. Memang jabatan bisa membuat orang jadi mulia. Tapi ingat, kesuksesan, kemuliaan yang kita miliki saat ini tidak pernah luput dari kedua orang tua kita. Setiap hari dia selalu menadah tangannya untuk mendoakan seorang anaknya. Tanpa kita pinta dia selalu mendoakan kita. Maka sebagai anak kita sudah sepatutnya untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah perintahin sama kita nih Bang. Pak. Allah bilang nih sama kita nih, perintahin kita nih supaya kita berbuat baik sama orang tua kita. Jangan ngelawan, jangan durhaka, jangan bader, jangan bandel, jangan tampeng. Ya betul gak ya? Ya iya. Lihat Alqamah tuh di zaman Nabi, ya Allah.
Dulu dia mah sayang banget sama mama babanya. Ngasih duit transfer mulu. Merhatiin mulu, nanyain mulu bagaimana kabarnya. Oh, udah naik jabatan. Buset, emaknya dilupain sama dia. Durhaka dia sama emaknya. Akhirnya Allah kasih hukuman dia. Ketika sakaratul maut dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu kita, Allah bilang, dia telah melahirkan kita, telah mengandung kita, telah menyapih kita dalam 2 tahun. Makanya kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Syukur nikmat Allah, alhamdulillah. Iya, makanya mah mumpung orang tua masih ada, jaga. Jaga. Ya sayangin, kalau sakit rawat, jangan dikirim ke sono. Ini mah orang tua sakit, malah didiemin. Jangan. Kasih perhatian, kasih perawatan. Yang namanya orang tua butuh kasih sayang seorang anak. Orang tua mah apapun dilakukan buat anaknya. Bahkan mendapatkan pendidikan tertinggi pasti dilakukan sama seorang tuanya. Misalnya kita ingin kuliah, dibiayain sama orang tua kita. Walaupun orang tua kita pengorbanannya begitu luar biasa. Dia jual semua asetnya, dia gadai BPKB-nya. Demi seorang anak mendapatkan berpendidikan tinggi. Tapi segitu anaknya kuliah, dia wisuda. Ya Allah ya Karim, orang tuanya duduk di pelataran kampus, anaknya foto sama ayang embetnya. Sambil bikin status, terima kasih ayang yang sudah nemenin aku dari nol. Ya salam. Emak bapaknya lihat statusnya tapi kagak marah. Ya Allah, Mbak, lihat tuh status anak kita. Sedang kasmara-kasmaranya. Artinya apa? Orang tua itu kasih sayangnya sepanjang masa. Sedangkan anak hanya sepanjang jalan. Dia mah ada batasnya. Tapi orang tua, kasih sayang orang tua kepada anak gak ada batasnya. Syukur nikmat Allah, alhamdulillah. Makanya kita pinta ridho kita sama orang tua. Kita sayangin orang tua kita. Jangan durhakain orang tua kita. Kalau perlu kita cium kaki ibu kita. Kita cium. Ngerti Pok? Cium, ngerti? Ngerti, iya cium. Cium ambil baskom, taruh air. Cium kaki emak kita, cium kaki bapak kita. Kata emak kita, ya Allah biasanya anak gue bangor. Biasanya anak gue bandel. Tumben-tumbenan dia mau cium kaki gue. Kata anaknya, emak Pak. Minta ridhonya. Biasanya orang tua menangis karena kelakuan anaknya yang bandel berubah menangis. Karena kelakuan anaknya yang berbakti dan berbuat baik. Kalau orang tua ridho, Allah pun ridho. Insya Allah kita akan menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah fi ridal walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Cukup sekian dari saya. Buah semangka, buah kedongdong. Buah apel, buah pir. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kecap. Bang Kecap ya. Oh Bang Kecap. Ada Habib malu. Oh iya bener-bener. Habib ya ada. Iya ini kecap saus tiram atau apa ini? Bebas tergantung orangnya Bang. Oh tergantung orangnya. Ya kasih tepuk tangan dulu dong, ini keren luar biasa ya. Coba aku mau dengar komentar yang pertama Abi Amir. Gimana Bi? Silakan. Kenapa diberi nama kecap? Hitam Bi. Oh. Satu hitam. Emang Bang bener hitam. Maaf ya. Ini karena di make up Aku refleks ketawa, iya. Maaf. Kalau putih cuka dong. Iya, asem berarti ya. Agak putih nih Bi, abis di make up Bi. Maafin ya Bi. Masya Allah. Ciri khas kamu dapat. Iya Bi. Sebagai orang Betawi dari awal sampai akhir, khas Betawinya nampak sekali. Dan ini sudah menjadi diri kamu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan Pok. Bang, tepuk tangan. Ya Allah. Kalau orang gak mau tepuk tangan jangan disuruh. Biar rame Bang. Iya. Oke. Iya. Maafin mulu lah. Canda gitu. Oh kayak lebaran nih. Habib Nabil silahkan Bib. Iya, saya masih ketawa tadi ngelihat. Jadi yang pertama, Masya Allah ya, jadi saya nggak bisa nyebut Ustadz Kecap, Ustadz Herpin aja. Muhammad ya namanya, Muhammad Masya Allah. Jadi benar tadi saya setuju dengan Abi Amir, dialek Betawinya pertahankan ya. Karena hal seperti itu akan jadi ciri khas ketika kita dakwah ya. Yang kedua positifnya juga contoh-contohnya real banget gitu ya. Ini ibu kita, bagaimana kita ini menghormati ibu kita, bapak kita, Masya Allah gitu ya. Terus yang terakhir,
perbanyak juga atau tambah juga hadis dan kisah-kisah Nabi atau para sahabat. Demikian, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Habib Muhammad mau ada tambahan? Udah gatel banget nih kayaknya dia nih. Gimana Bib? Karena waktu Kak Ruben, aku sih yes. Habib ini, Habib, makasih Bib. Iya, Habib siapa? Habib Muhammad Syahab. Iya. Kalau biar Syahab gitu. Katanya kesini ada kakaknya datang. Oh iya tuh, gendut banget dia. Mana? Mana coba berdiri? Masuk TV coy, berdiri. Nah, ini dia. Kalau ini kecap, kalau itu apa berarti? Gorbon. Maafin ya, ada. Emang ya, masuk TV coy. Emang kepengen banget nih. Kagak, itu cuman guyon doang Bang Ruben gitu. Berarti dia memang gak mau menang. Oh ya Tapi udah. awalnya saya diajak Bib, kan saya cerita Bib. Awalnya saya diajak sama teman. Terus? Karena kalau metode ceramah kata saya, aduh bahasa saya Betawi lagi nyablak kayak orang gaul gitu kan, gak pantas gitu ya. Alhamdulillah rezekinya ke saya, teman saya ngajak gak masuk begitu Bang. Wallah gak bohong gitu. Mau ngomong apa sama teman kamu yang gak masuk? Teman saya Ustadz Wildan, terima kasih banyak berkat antum, mana bisa di sini Anda gak bakal lupa jasa antum karena kita bukan levelnya teman lagi, tapi kita sahabat dan saudara sampai kapanpun kita selalu bersama-sama. Iya, saudara. Ya udah ya. Nanti hasilnya juga bagus ya. Amin. Oke, ada lagi yang bisa dibantu? Gak ada. Ya ntar berusaha untuk lebih fasih dalam baca Al-Quran. Oke. Terima kasih. Silakan kembali. Iya, makasih. Iya, mau lewat mana nih? Ini aja. Oh iya, oke. Ya, iya ini salaman deh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ardesan. Saya berumur 20 tahun, asal Kabupaten Tangerang. Dan saat ini saya 3 bersaudara. Dari banyaknya kegagalan dan kemenangan itu mengajarkan kepada saya bahwasannya menang dan kalah itu hal-hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Jujur ini adalah pengalaman pertama saya dalam mengikuti dunia entertainment ataupun televisi. Keunikan saya dalam dunia berdakwah ini, pertama saya bisa mengganti lirik sebuah lagu, baik lagu pop ataupun lagu dangdut, saya ubah lirik dengan menggantikan kata-katanya atau kalimatnya menjadi kalimat yang Islam. Jalan-jalan di waktu malam, jangan lupa membawa lentera. Wahai sahabat cahaya muda, jawab salam pahalanya surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, sahabat cahaya muda Indonesia dan penonton di rumah yang saya cintai. Kalau saya sapa sahabat cahaya muda Indonesia, jawabnya mantap. Bisa Bu? Oke. Sahabat cahaya muda Indonesia, mantap. Hadirin rahimakumullah. Fenomena hari ini banyak orang yang mengalami kegundahan, keresahan, kegelisahan, bahkan kesedihan yang berlebihan. Betul apa betul? Mengapa ini terjadi? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan, fil qalbi fakrun la yasudduhu illallah. Dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan mengingat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab permasalahan ini dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan, laisatit tatma'innah fil qalbi wala fil mal wala fil jah walakin silatul qalbi billah. Dalam hati manusia, ketenangan tidak bisa diraih pada harta ataupun jabatan, tapi ketenangan dapat diraih dengan silatul qalbi billah, hati yang bersandar kepada Allah. Betul apa betul? Maka dalam sebuah lagu dikatakan, hari ini banyak orang yang gelisah, walau banyak harta hatinya gundah dan resah.
Maka timbul pertanyaan hadirin, apa yang membuat hati kita menjadi gelisah? Rasulullah bersabda dalam hadisnya, wal ismu mahaka fi sodrik. Dosa yang membuat hati kita menjadi gelisah dan gundah. Sahabat Cahaya Muda Indonesia yang berbahagia dan penonton di rumah, beserta Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Masih ingat kalau saya sapa jawabnya apa? Mantap. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, mantap. Ada sebuah kisah Rasulullah. Saat Rasulullah berdakwah di Taif, Rasulullah dicaci maki, dihina, bahkan dilempari dengan batu. Tapi Rasulullah dengan tenang, bukan dengan kemarahan. Justru Rasulullah mendoakan mereka yang berbuat buruk kepada Rasul. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kita aplikasikan pada hari ini. Jika ada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, kita doakan. Jangan kita marah. Karena marah adalah perbuatan setan. Dan setan menggurus pada kejahatan. Dan banyak kasusnya kemarahan mengantarkan pada kematian. Na'udzubillahi min zalik. Maka tugas kita adalah mendoakan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Semoga Allah membulak-balikan hatinya dan kita terhindar dari orang-orang yang buruk. Amin ya robbal alamin. Maka bagaimana solusinya agar kita mendapatkan ketenangan hati? Yang pertama, dirikanlah sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Toha ayat 14, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Yang kedua, memperbanyak berzikir. Rasulullah bersabda, masalul ladzi yudhkaru rabbahu kal hayy. Perumpamaan orang-orang yang berzikir seperti orang-orang yang hidup. Dan yang ketiga adalah menjauhkan segala maksiat dan dosa. Maka sebelum saya tutup, saya mau suaranya. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, mantap. Saya tutup dengan sebuah lagu. Kalau hati mau tenang dekat dengan Tuhan, perbanyak istighfar, datang pengajian, jangan lupa sholat, perbanyak sholawat, hidupmu akan selamat. Kau fikir hidup ini akan selamanya, kau tak fikir bekal apa yang kau bawa. Perbanyak pahala, jauhkanlah dosa, hidupmu kan bahagia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ardesan dari Tangerang. Ini saatnya kita mendengarkan komentar yang pertama dari Habib Nabil. Silakan Bib. Baik, Masya Allah. Orang Tangerang ya, apa namanya, Rido Ardesan. Ya panggilannya Ardesan, baik. Rido, saya ada beberapa catatan positif ya, Masya Allah tadi apa yang disampaikan. Pertama, baca Qur'annya bagus ya. Bahkan tafsirnya juga bagus ya. Bahkan tadi disebutkan ada tafsir dari siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, disampaikan dalam bahasa Arab, diterjemahkan. Masya Allah, ajib ya. Ini luar biasa. Nah kemudian juga hadis ada disebutkan ya. Kemudian juga ada kutipan ulama tadi dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Masya Allah ya, bahkan juga disebutkan ada contoh-contoh dakwah Nabi SAW, yaitu ketika beliau dakwah di Taif. Apa namanya itu yang bisa saya sampaikan, ya bagus kesannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, coba Bib lanjut ngobrol Bib. Komentarnya Bib. Buat Ridho, tadi semua nyampe seperti apa yang dikatakan guru kita Habib Nabil, ada tentang menjaga sholatnya, ada zikirnya, kemudian menjauhkan diri daripada maksiat. Cuma mungkin cara penyampainya kurang rileks, jadi agak ngap. Artinya mungkin agak sedikit gugup atau gimana, jadi ngatur napas itu, jadi pas mau yang selanjutnya nariknya begitu. Cara urusan nafas nanti tanya, belajar sama Kak Ruben. Siap Kak Ruben. Iya. Ya kenapa kita deh? Jadi bagus buat Ridho, teruskan, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ardesan, terima kasih banyak.
Tapi setelah yang satu ini kita juga punya dai yang lucu banget. Ini datangnya dari Jakarta. Ya siapa sih? Setelah yang satu ini kami akan segera kembali. Penonton yang ada di studio kasih tepuk tangan dulu dong yuk. Kita akan kembali tetap di Cahaya Muda Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Muhammad Nur Fadli. Biasanya dipanggil di keluarga tuh Fadli, Fadel atau Adel juga. Umur 18 tahun, saya berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah rasanya sampai ke detik ini sih bangga banget. Terus gak nyangka juga bisa sampai ke detik ini. Kalau masalah keunikan sih gak tahu juga sih, tapi mungkin gara-gara dari postur tubuh, cara penyampaian, mungkin itu dari keunikan saya pribadi sehingga Dewan Juri itu tertarik. Insya Allah semoga saya hadirnya di sini bisa lebih membanggakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa memakai taksi. Perkenalkan saya Fadli, dai muda dari Sulawesi. Insya Allah akan menggetarkan iNews TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Sahabat da'i-da'iyah yang saya hormati, saya hargai. Para dewan juri yang Masya Allah wajahnya berseri-seri bagaikan penduduk surgawi. Serta para penonton, pendukung, khususnya dulu pendukungnya Fadli yang masih ada mungkin sebagian di Sulawesi. Insya Allah dirahmati oleh Sang Ilahi. Allahumma. Sekarang ini maraknya keretakan suatu keluarga itu riset terbesarnya kurangnya komunikasi yang dipengaruhi oleh platform digital dan media sosial. Aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Ada juga nih aplikasi jual beli online yang sekarang menggoda-goda khususnya izin para kaum hawa yang mencekot barang secara berlebihan. Betul. Bapak-bapak yang terjerat kasus perjudolan sehingga tidak tenang dalam pikirannya. Betul. Sehingga anak-anak yang tidak dalam pengasuhan sibuk bermain game dari siang sampai malam sehingga melupakan pendidikan. Betul? Ini dapat memicu hadirin adanya perselisihan, perselingkuhan, bahkan sampai pembunuhan. Na'udzubillahi min. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwasanya dakwah dan pendidikan itu harus bermula dalam keluarga. Walaupun secara redaksional nih ayat tersebut turun kepada kaum ayah sebagai ayah. Ada juga makna tersebut dari ayat tersebut bahwasanya menuntut kepada kedua orang tua untuk bertanggung jawab atas anak-anaknya. Oleh karena itu khususnya para orang tua agar kiranya menanamkan nilai adab-adab dan akhlakul karimah. Agar apa? Agar hidupnya lurus tak berlika-liku. Bukan pribadi yang minus terhadap perilaku. Bukan hanya yang teriak spontan menyala abangku, respect abangku. Tetapi anak-anak yang insya Allah gemar membaca buku dan dengan Al-Quran lah dia berjibaku. Amin ya Rabbal. Timbul pertanyaan nih hadirin. Siapa sih keluarga ataupun pasangan yang kita bisa jadikan toladan dan patokan untuk menjadikan keluarga harmonis? Kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan istrinya yang menunjukkan arti kesetiaannya. Contoh nih kira-kira ibu zaman sekarang.
jika kira-kira nih suami ibu telah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah berpenyakitan, hartanya bangkrut, kira-kira masih mau lanjut apa enggak nih? Serius nih ibu-ibu? Fred, kira pastinya gini bu, izin ibu-ibu ambil HP, selfie, terus upload di media sosial pakai caption P info duda. Naudzubillahi min zalik. Ada juga Rasulullah SAW, Bunda Khadijah sebelum wafat, beliau sempat menitipkan pesan yang sangat indah kepada Rasulullah. Apa pesannya? Wahai sayangku, ya Rasulullah, jika aku nanti wafat, lalu engkau masih menyebarkan agama Allah, dan ketika engkau menyebarkan agama Allah ada jurang yang sangat curang, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku dan jadikan sebagai jembatan. Masya Allah. Yang belum nikah mau gak cari spek-spek seperti Bunda Khadijah? Kuncinya cuma satu, mirip Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu, mari kita menitipkan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena jikalau keluarga sudah terarah namun takut melangkah, ingat ada Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Qur'an dan ana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jadikan sandaran utama dan pertama. Oleh karena itu demikian yang sempat saya sampaikan. Saya Fadli Putra Sulawesi, Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyala abangku. Menyala. Fadli, Iya. usianya berapa? 18. 18 tahun udah ngomongin rumah tangga loh. Ini. Saya di belakang langsung ciut hatinya. Takut banget ya. Untung aku masih 19 tahun loh. Jadi aku nggak jauh sama kamu ya. Sekarang kita akan dengarkan dulu komentar yang pertama dari Habib Muhammad dulu. Silakan Bib. Oh, buat Fadli dari Bone. Bone. Masya Allah. Sehat Fadli? Alhamdulillah. Apa namanya? Apa kabar bahasa sana apa? Agak kareba. Agak kareba. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Coba kamu sapa dulu dong yang ada di Bone dan semuanya coba. Penonton, agak kareba tuh. Iya, alhamdulillah gitu ya. Jawabannya iya, alhamdulillah. Iya, Ya, penonton di sini alhamdulillah, ikutan Made. ya. Oke, kita coba. Gini, tambah dikit. Nah, iya boleh lo atur deh. Iya, alhamdulillah made cemua. Tapi pakai logat, Bi. Oh, Made Made Cemua. Cemua. Iya. Oke. Udah segitu dulu ya. Oh, iya. Oke, coba ayo. Coba siapa lagi? Penonton, agak kareba tuh. Iya, alhamdulillah. Made Pace. Cemua. Tepuk tangan dong. Buat Fadli, Masya Allah. Bagus. Yes. Sedikit aja. Jadi kasih kesempatan orang itu menjawab dulu. Seperti tadi kan pantun tuh. Iya. Dari Bekasi terus makan terasi apa tadi? Enggak makan terasi dong, Ustaz. Bukan ya? Iya, Ustaz. Bukan. Jadi dari Bekasi kan orang baru tepuk tangan langsung ente jawab langsung Jadi orang belum selesai tepuk tangan udah assalamualaikum. Jadi bingung dia tabrakan antara assalamualaikum dan tepuk tangan. Oh. Buat apa namanya Fadli teruskan terus intonasinya dan jangan terburu-buru. Jadi biar orang itu juga mencerna kemudian bisa menjawab baru nanti teruskan. Jadi enggak terburu-buru supaya orang itu lebih paham lagi. Terima kasih buat Fadli. Syukran. Oke. Selanjutnya Abi Amir, silakan Bi. Masya Allah. Fadli, Yes. Eh, kamu kan punya keunikan tuh. Iya. Seandainya tadi kamu tampilkan keunikan-keunikan kamu dengan gaya Sulawesinya, itu hidup tuh. Insya Allah the Iya. next. Mau Iya. Mau masuk. PD dulu, PD dulu. Betul, Ya, pede pede dulu. dulu. Izin. Pedenya bagus, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Syukron Nabi. Jadi apa namanya Fadli saya doakan ya mudah-mudahan nanti karena ceramahnya tentang keluarga mudah-mudahan diberikan keluarga yang Amin, saleh. Amin ya Allahumma Allah ya Rabbal amin. Alamin. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Udah sih. Udah selesai ya? Dari tadi geter. Oh iya, iya. Besok-besok dia mau minta bangku kan di sini. Oke, terima kasih. Kak. Iya, siapa nama aku? Kak Rubin. Oke, ya baiklah. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Fadli dari Bone. Luar biasa ini, banyak sekali supportnya dari Kampar. Kita panggil langsung ini dia. Duo Z, Zahrani dan Zakia.
Kampar. Nama saya Zahrani Fadila Yahni. Nama saya Zakia Fadila Yahni. Usia 21 tahun, asal Riau, Kabupaten Kampar. Kami kembar, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dan saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan membanggakan sekali bisa sampai ke top 10. Kami bisa menampilkan keahlian berupa presenter, kemudian syarhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Tuan puan yang kami mulia, para penonton yang kami cinta, salam kenal dari dai muda Zahrani Zakia yang siap berlaga. Sahabat cahaya muda, kalau kami sapa tuan-tuan puan-puan, maka jawabnya mantap bonau. Nah sahabat cahaya muda, kita ulangi sekali lagi ya. Tuan-tuan puan-puan, mantap bonau. Masya Allah, bono-bono semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, dan ada kami yang kalau dilihat-lihat kok mirip ya? Ya jelas mirip, namanya juga kembar. Tapi yang paling penting bukan mirip wajahnya, tapi sama-sama taat kepadanya. Sahabat cahaya muda yang terhormat, dewan komentator yang arif dan cermat, semoga selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya muda, pada malam hari yang penuh berkah ini, mari kita merenung, sudahkah kita berbagi hari ini? Seringkali kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa memberikan apa yang sudah kita punya. Padahal sedekah adalah kunci pembuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan orang yang menanam sebutir benih. Dari satu butir itu menumbuhkan sebuah pohon yang memiliki 7 dahan. Setiap dahannya menghasilkan 100 buah. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Masya Allah. Sahabat cahaya muda, sebagaimana dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 567. Ayat tadi mendorong manusia untuk bersedekah di jalan kebaikan. Maka dari itu sahabat cahaya muda, sedekah itu merupakan simbol ketaatan, kepedulian yang mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, sedekah tidak akan membuat kita miskin. Tapi sedekah itu seperti menanam satu biji yang Allah balas 700 kali lipat kebaikan.
Abi Amir pernah berpesan. Bukan cuma Abi Amir aja loh, tapi ada Abi Syahab, Habib Nabil juga pernah berpesan. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah agar Allah memuliakan dan menjayakan hidup kita. Betul apa betul sahabat cahaya muda? Betul, betul, betul. Karena apa sahabat cahaya muda? Karena harta yang kita makan akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan akan jadi warisan, tapi harta yang kita sedekahkan akan jadi penolong di akhirat yang menjanjikan. Karena orang yang paling bahagia bukanlah orang yang memiliki segalanya, tapi orang yang mampu mensyukuri dan membagikan apa yang dia punya. Masya Allah. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tertata, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini duo Z ya. Iya, aku bilangnya Z, aku ke barat-baratan ya ngomongnya. Oke, ini sekarang aku mau kita dengarkan komentar dari Habib Muhammad. Ustadz David, Ana lagi sedih. Kenapa lagi? Ini kan umurnya 21. Iya. Saya dipanggil Abi. Habis maunya apa dong, Bib? Maaf Ustaz, Abi. Iya. Baik buat Zahrani sama Zakia. Biasanya dipanggil apa? Zahrani Zakia Ustaz. Baik buat Zahrani dan Zakia. Penyampaian pertama tuh bagus tadi ayatnya. Jadi ada yang tafsir, ada yang menyampaikan ayat, kemudian terjemahannya, kemudian ada tafsirnya. Lengkap tadi yang disampaikan juga. Tadi sedikit aja pembukaan pertama itu kenapa nyebutin mama itu nangis? Mama masih? Udah nggak ada Ustaz. Umur berapa waktu mama meninggal itu? 17 Ustaz. Oh 17, tapi ayah ada? Insya Allah mamanya selalu dapat rahmat Allah. Ayahnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kedepannya lebih bagus lagi. Mungkin lebih ada interaktif. Apa sedikit aja kira-kira kalau sekarang ini mama masih ada terus lihat Rani sama Zakia itu apa? Kira-kira gimana mama kita? Tentunya pasti senyum mama Ustadz. Dulu sering ikut tausiah mama dampingi, sekarang nggak ada dampingi lagi. Dan papa juga nggak dampingi, kami berdua dari Riau fly ke Jakarta. Dan ini perjuangan yang besar kami ke sini Ustadz. Kami minta donasi sana sini untuk bisa terbang ke Jakarta. Oh Masya Allah, mudah-mudahan hajat-hajatnya dimudahkan sama Allah dan selalu pahalanya dialirkan buat mamanya. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Pada malam hari ini ya mudah-mudahan di iNews bisa ada rezekinya di sini. Iya betul Kak Ami. Kalau seandainya mama ada nih, bangga kan pasti mama seneng ya. Biasanya mama kalau bangga sama anak-anak itu ngomongnya apa sih? Senang hati mama. Jadi ini kalau ada mama mama pasti duduk paling depan, udah pasti semangatin kamu ya. Tadi pada saat mau tampil suka kalau seandainya ada mama gitu nggak? Apa? Pengen peluk. Pengen peluk mama. Kalau seandainya kamu pengen peluk mama, apa yang kamu mau omongin sama mama? Saat meluk mama, apa yang kamu mau omongin? Ma, terima kasih sudah melahirin anak kembar yang perjuangannya ini pasti berat. Terima kasih ya Ma, maaf kakak sama adek belum sempat bahagiain mama, belum bisa nunjukin kakak bisa bantu mama. Itu aja Kak. Abi ada yang mau ditambahkan? Atau Habib Nabil ada yang mau ditambahkan sedikit? Abi Amir ingat kisah seorang tabi'in ketika menggendong ibunya pergi haji dan umroh. Selesai dia menggendong tawaf, menggendong sa'i, terus dibawa wukuf di Arafah. Lalu ketemu dengan salah seorang
kibarut tabi'in yang bertemu dengan para sahabat namanya Abu Hazim. Dia bertanya, apakah sudah cukup aku bisa membalas kebaikan ibuku yang mengandungku dengan mengendong ibuku bertawaf bersa'i pergi wukuf di Arafah. Pernyataan tabi'in ini mengatakan, pernyataan Abu Hazim mengatakan, innaha la tusawi qafzatakal wahida fi batni ummik. Itu belum mampu membalas tendanganmu sekali saja dalam perut ibumu. Mengandung 2 anak, berapa kali menendang itu? Berapa kali kamu menendang? Mudah-mudahan air matamu nak dan perjuangan kamu di panggung ini dan seluruh kalimat-kalimatmu yang menyentuh hati, yang mencerahkan jiwa jutaan umat nanti di masa depan, itu menjadi amal jariah ibu kamu. Dan itu akan memancarkan cahaya dalam kuburan ibu kamu. Dan kamu kelak akan menyambut sang ibu dengan mahkota yang indah. Bacaan Qur'anmu yang fasih itu luar biasa. Teruskan kamu menghafal Qur'an. Karena menghafal Qur'an kamu akan bisa memberikan mahkota yang indah. Selamat berjuang menjadi anak yang berkah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, dan setelah yang satu ini kita akan hadir, ini dari Cicalengka. Sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Muda Indonesia. Menebar cahaya Quran. Ilmu itu bukan untuk pintar, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk bisa mendapatkan sebuah kebenaran. Ustaz, gimana sih supaya ilmu kita berkah? Yang pertama, cara agar ilmu kita berkah adalah niatkan mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah mengamalkannya lillahi taala. Wah, udah mau masuk maghrib nih. Kita tunggu di masjid aja yuk. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, jika benar puasanya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Buka pakai teh enak deh kayaknya. Kita ambil tehnya yuk. Yuk. Ustaz. Alhamdulillah, segar banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Permadi Sudrajat. Asal saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saudara saya semuanya laki-laki dan saya yang paling ganteng di antara mereka. Dan kata saudara-saudara saya adalah orang yang paling cerewet. Keunikan saya, mungkin bagi saya yang saya rasa adalah saya sangat-sangat suka untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Para dewan juri yang Allah rahmati dan juga pemirsa Cahaya Muda Indonesia, nanti kalau saya tanya kabar dengan daerah saya, jawabnya alhamdulillah damang AA. Kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah damang AA. Ya Allah.
menjadi pemuda Green Flag hari ini. Kalau kita bicara tentang anak muda hari ini, ada data yang sangat mengiris hati. Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2025 menyebutkan ada sekitar 62,7% remaja atau pemuda yang sudah melakukan hubungan di luar nikah. Miris atau miris? Dan bukan hanya itu saja. Ada juga sekitar 400 lebih pemuda yang sudah terjerat dengan kasus pencurian. Tidak berhenti dari situ. Ada sekitar 300 lebih orang pemuda yang sudah terjerat dengan kasus narkoba. Dan yang lebih mengiris hati adalah sebagian dari mereka masih berumur di bawah 12 tahun. Miris atau miris? Padahal di dalam Al-Quran ada satu surah yang menceritakan salah satu pemuda yang luar biasa. Yang dengan keluar biasaannya ini Allah langsung mencantumkan dalam Al-Quran. Yang hebatnya Al-Quran akan ada sampai hari kiamat. Artinya apa? Kisah ini akan terus abadi. Kisah siapa? Kisah pemuda Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda." Kami kisahkan kepada kalian kisah yang benar. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan karena keimanan itulah Allah tambah petunjuk bagi mereka. Imam As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan pemuda-pemuda tadi dicantumkan dalam Al-Quran karena mereka berhasil meneguhkan keimanan mereka di tengah-tengah kesyirikan. Bukan hanya dalam Al-Quran saja. Kita semua tahu ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan yang paling menakjubkan adalah 7 di antara sahabat Nabi umurnya ketika masuk Islam di bawah 30 tahun. Dan jauh lebih hebatnya lagi adalah 4 di antara 10 itu berumur di bawah 20 tahun. Luar biasa, luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, luar biasa hadisnya. Innallaha la ya'jabu minasyababi laisa lahu sabwah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu takjub kepada siapa? Minasyababi, kepada para pemuda yang seperti apa? Laisa lahu sabwah. Yang mereka tidak punya kecenderungan kepada keburukan, tidak punya kecenderungan kepada kemaksiatan. Ibnu Qayyim rahimahullah mensyarahkan hadis ini dan menempatkan pemuda di tempat makom yang tinggi. Kenapa? Karena di usia muda kita punya potensi yang besar, punya nafsu syahwat yang begitu tinggi. Tapi karena pemuda mampu mengontrolnya, menjaganya, masuklah mereka kepada makom yang tinggi. Yang sekarang kaum Gen Z menyebutnya dengan pemuda Green Flag. Kata-kata hari ini, pemuda Green Flag bukan mereka pemuda-pemuda yang sibuk tebar harta atau foya-foya. Pemuda Green Flag adalah mereka yang cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga pemuda yang suka cari perhatian mertua. Dan sekali lagi, pemuda Green Flag adalah mereka yang insya Allah akan menjadi pemuda-pemuda yang dirindui oleh ahli dan ahli-ahli surga. Amin Allahumma. Maka dari itu para pemuda juga pemirsa Cahaya Muda Indonesia, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah takjub. Bukan hanya ditakjubi oleh manusia semata, bukan juga oleh pejabat, tapi yang langsung Allah takjubi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada para pemuda yang tidak punya sabwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Cicalengka. Tepuk tangan dulu dong. Iyalah kan lu anaknya. Oke, baik. Sekarang kita akan dengerin komentar yang pertama dari Habib Nabil dulu. Bib, silakan Bib. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rizky, orang Sundanya. Muhun Habib. Iya baik. Jadi yang pertama tadi logat daerahnya ada pertanyaan, bahasa daerah bagus ya. Kalau bisa ditambah ya supaya jadi
semacam unik gitu ya buat Anda. Kemudian yang kedua, Masya Allah tadi Quran bukan hanya baca Quran tapi juga ada sitiran dari tafsir gitu ya, Masya Allah. Lalu hadis, disebutkan hadis, bahkan bukan hanya hadis, juga ada aqwal ulama gitu ya. Tadi dikatakan ada Ibnul Qayyim, ada riwayat sahabat Nabi, Masya Allah, luar biasa ini ya. Kemudian contoh-contohnya juga real, dan yang paling bagus adalah judul Anda ini adalah judul yang unik dan sesuai dengan tren. Apa tadi? Pemuda Green Flag. Saya aja tadi mencoba apa itu. Green flag itu maksudnya benderanya hijau gitu ya. Artinya yang modelnya itu terbaik. Baik, saya kira sangat bagus, tingkatkan. Terima kasih Habib. Kalau tadi ada Cicalengka, aku sekarang masih di wilayah Jawa Barat. Kita masih ada dari Tasikmalaya. Mana coba pendukungnya Tasikmalaya? Wah, si ibu mah semangat banget. Wah. Dari tadi udah ditungguin ya, karena ini ada Tiara Suci, Tasikmalaya. Nama saya Suci Syami dan kembaran saya Tiara Syami. Usia kami 20 tahun, asal dari Tasikmalaya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, bahagia dan sedih terharu juga. Kami berdakwah dengan menyesuaikan zaman sekarang ataupun Gen Z. Ada lagu-lagu dan lagu religi tentunya, juga beberapa sholawat dimasukkan ke dalam dakwah kami. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri dan komentator yang kami hormati, para sahabat CMI yang Allah cintai. Si kembar hadir di hadapan semua, di cahaya muda Indonesia. Jikalau kami ucapkan salam, wajiblah semua menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil alfati wal i'tisam wa nahana 'anit tafarruqi wal khisam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil azim. Amma ba'du. Sahabat CMI, ada satu tamu yang tidak pernah kita undang, tapi ia tetap datang tanpa mengetuk, tanpa aba-aba, bahkan tanpa memberi tanda-tanda. Siapakah dia? Bukan mantan, bukan deadline, apalagi tagihan. Ialah kematian. Kematian merupakan hal yang pasti dan akan terjadi. Tetapi ada yang lalai, ada juga yang beristighfar. Kenapa? Karena mereka mengira bahwasannya dunia ini kekal dan selamanya. Udah jam 8. Ara-ara bangun, kamu teh belum sholat subuh. Ih, cerewet banget sih. Nanti juga aku sholat. Emangnya kalau aku gak sholat hari ini, aku bakal mati besok apa? Aku masih muda kali. Astagfirullahalazim. Allah, kok bisa ya? Kamu ngira hidup selamanya. Aduh, kok ada yang cinta dunia begitu hebatnya. Ternyata kita sudah tertipu. Bukan sulap, bukan sihir. Dunia ini pastikan berakhir. Maka persiapkan diri, bekal untuk menghadap ilahi. Sahabat CMI. Sekali lagi, sahabat CMI. Di zaman sekarang ini banyak sekali manusia, apalagi kita anak muda yang sangat pandai dalam merencanakan masa depan. Punya banyak rencana sampai lupa akan satu hal yang pasti datang, itulah kematian. Padahal
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya di Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu. Walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sahabat CMI, ayat ini menjelaskan bahwasannya kematian pasti datang meskipun kita bersembunyi di dalam benteng yang tinggi maupun kokoh. Untuk meningkatkan iman kita semua, ingatlah kisah Rasulullah SAW dalam menghadapi kematiannya. Ketika ajal semakin mendekat, malaikat Israel pun datang menemui Nabi Muhammad meminta izin untuk mencabut nyawanya. Baru pertama kali dalam sejarah bahwasannya malaikat pencabut nyawa meminta izin kepada manusia. Rasulullah pun menerima kenyataan kematian dengan ketenangan. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan, "Ya Rasulullah, Allah sudah merindukan pertemuan denganmu." Beliau mengatakan, "Bal rafiqal a'la." Aku memilih kekasih yang maha tinggi. Ingat, bukan harta, tahta, apalagi dunia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat CMI, jika kita ingin kematian kita menenangkan, maka persiapkanlah diri sebelum tiada kesempatan lagi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tiara yang mana? Suci yang mana? Oke. Beb, ingetin ya, Tiara yang mana? Anak. Suci? Anak. Oke. Beb, ini saya mau acak ya. Iya. Ya, ingetin ya, Tiara yang mana, Suci yang mana. Merem dulu, Beb. Merem dulu Pak Ustadz ya, merem dulu ya. Coba kita acak loh. Abi Maki harus itu dulu. Tiara yang mana, Suci yang mana ya. Untuk udah tukar belum? Ya, kok jadi saya yang kena ini. Udah tukar ini? Udah. Enggak, ulang dulu. Coba. Bi, mau ngomong sama Tiara apa Suci? Mau sama Suci. Suci, diam. Suci yang mana? Yang kiri. Yang sebelah sini. Yang ini? Iya. Yang mana Suci yang mana? Ana. Oke, apa Bi, silakan kita dengarkan komentarnya yuk. Ada sebuah riwayat mengatakan khadibin nas ala qadri uqulihim. Jadi berbicara dengan orang itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kehadiran Tiara dan Suci ini dia menggunakan bahasa zamannya. Sekarang ini zaman Gen Z yang membutuhkan bahasa-bahasa yang berbeda. Terima kasih banyak. Silakan kembali. Dan sekarang kita akan mengajak pemirsa untuk menuju ke Sarolangun. Woo! Siapa dia? Ini dia Sultan Sarolangun. Assalamualaikum, perkenalkan nih, nama saya Agil Sultan, usia saya 23 tahun. Saya itu anak pertama dari 4 bersaudara. Dan qadarullah, alhamdulillah, Allah kasih saya masuk 10 besar. Saya itu termasuk yang suka menghargai setiap perjalanan hidup saya. Saya menghargai setiap kejadian dari hidup saya. Jadi saya sangat senang kalau ngisi atau ceramah itu memberikan analogi atau story-story yang relate dengan kehidupan kita. Dan itu yang saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, teman-teman hadirin beserta para juri yang Allah ridhoi.
film terbaik. Di antara kita mungkin menyukai untuk menonton film, betul? Agil mau tanya, jawabnya pakai tepuk tangan ya. Siapa yang suka nonton film horor? Ada ya. Siapa yang suka nonton film drama Korea? Oh, Masya Allah, banyak. Dan banyak lagi film-film yang lain. Tapi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, ada satu film yang aktornya, sutradaranya, naskah filmnya itu dibuat oleh satu orang. Film apa itu? Film tersebut adalah kisah hidup kita dari lahir hingga wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat baik walau sebesar biji zarah akan dia lihat kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat buruk walau sebesar biji zarah akan dia lihat kelak. Imam As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, hendaklah kita berbuat baik walau itu kecil. Hendaklah kita menjauhi maksiat walau itu dipandang remeh oleh manusia. Teman-teman Cahaya Muda Indonesia, pernah nggak kita kalau lagi nonton film, kita kesel, ini gimana sih sutradaranya? Kok alurnya gini? Ini gimana sih sutradaranya? Kok endingnya gak sesuai harapan? Ini gimana sih aktornya kok jelek banget? Teman-teman semuanya, akan ada di akhirat kelak orang-orang yang seperti itu. Ketika dia melihat apa yang dia dilakukan di dunia. Si Fulan melihat rekaman hidupnya, ya Allah Fulan tanggal sekian bermaksiat. Ya Allah Fulan di tanggal sekian dia mencaci maki orang lain. Tanggal sekian berbuat buruk, mencuri. Kita nggak mau kisah hidup kita seperti itu. Yang kita inginkan adalah apa? Kita menonton sambil tersenyum, ya Allah tanggal tersebut hamba ngasih orang makan. Ya Allah alhamdulillah di tanggal tersebut hamba nolong orang lain. Ya Allah alhamdulillah di tanggal tersebut hamba tahajud sendirian kepadamu ya Allah. Film seperti ini yang kita inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, menguatkan di dalam Quran surat At-Tariq ayat 9 yang berbunyi yaumatu belas saroir. Pada hari akan ditampakkan semua rahasia. Mungkin kita bisa merahasiakan di dunia. Kita bisa merahasiakan perbuatan buruk kita dari pandangan manusia. Kita bisa berbuat buruk di dalam ruangan yang gak bisa dilihat orang. Tapi apa kata Allah? Yaumatu belas saroir. Ini kan yang kamu lakukan sendiri. Aku lihat loh. Ini kan yang kamu lakukan ketika gak ada orang. Malaikat mencatat loh. Maka semua akan ditampakkan. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Tetapi perlu kita sadari bahwasanya Allah memiliki kuasa yaitu qada dan qadar. Seperti yang Rasulullah sampaikan, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita bisa mengendalikan apa-apa yang bisa kita kendalikan. Tapi di luar dari kendali kita itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hal yang bisa kita kendalikan, kendalikanlah sesuai dengan syariat Allah. Kendalikanlah sesuai dengan tuntutan atau tuntunan dari Allah, dari Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan lainnya. Sahabat Cahaya Muda Indonesia yang Allah sayangi. Bapak Ibu, maka pertanyaan sekarang, film seperti apa yang ingin kita buat? Naskah cerita seperti apa yang ingin kita tulis untuk hidup kita? Acting seperti apa yang ingin kita buat sehingga kita tonton nanti di akhirat? Maka kisah hidup kita ini itu merupakan satu film yang spesial. Jangan sampai film tersebut menjadi film yang buruk. Dan semua yang kita lakukan di dunia akan kita lihat dan kita akan mempertanggungjawabkan. Alangkah indahnya ketika kita melihat film yang indah dari hidup kita. Dan kita akan mendapatkan balasannya. Kafaitu bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Habib Nabil, ini gimana coba komentarnya ini? Iya baik Mas Ruben ya. Jadi Masya Allah tadi Agil ya panggilannya ya nak.
Jadi Agil luar biasa tadi. Qurannya dibaca baik, referensi juga banyak ya. Selain surah Az-Zalzalah, tadi juga dibacakan surah At-Tariq, bahkan tafsirnya juga. Hadithnya juga ya dikatakan tadi hadith tentang arkanul iman ya Masya Allah. Ya kemudian juga contohnya juga tadi tentang film kehidupan. Luar biasa ini. Ya kemudian keunikannya juga ya dikaitkan dengan akhirat. Saya cuma catatan satu, tambahin joke sedikit aja, biar agak cair. Bagus, Masya Allah. Syukron Habib. Luar biasa ya. Untuk Ustadz David Ali, ada tambahan sedikit? Kalau saya secara tampilan saya senang ya. Beliau itu menyampaikannya secara terstruktur. Terus kedua juga mengajak kita audiens untuk bisa memahami pola pikir beliau. Tapi terlepas dari itu semua, dari gaya penyampaiannya, saya senang pakaiannya hari ini. Sampai sepatunya saya perhatiin itu warnanya abu-abu matching dari atas sampai bawah. Tepuk tangan dulu dong ini nih. Gayanya anak muda banget ini. Gen Z. Gen Z ya. Dari semua tampilan yang hadir hari ini yang cukup representatif gayanya kayak anak muda, saya lihat Agil atau Sultan ini tampilnya beda loh, Bib, Ustadz ya. Tepuk tangan dong buat Agil dong sekali lagi. Sekali lagi mudah-mudahan hasilnya baik ya. Terima kasih, silakan kembali kasih tepuk tangan dong, ini dapat banyak pujian dari Dewan Juri. Berikut juga yang satu kita akan menuju ke Wamena. Tapi sesaat lagi kita akan kembali tetap di Cahaya Muda Indonesia. Menebar cahaya Quran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Akbari Lipele, panggilannya Ijal. Asal dari Papua, sekarang standby di Bandung. Sekarang umur 26 tahun, 6 bersaudara, anak ke terakhir. Pertama kali ngerantau itu aslinya mah kan Wamena. Pertama kali ngerantau itu umur mungkin 4 tahun 5 tahun kali ya. Dari Wamena ke Jayapura. Terakhir tiabinya hatur nuhun pisan kasadayana sudah dikasih kesempatan. Semoga ke depan saya bisa ngebuktiin dan memberikan yang terbaik buat pendukung dan penonton. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan juri yang saya banggakan dan yang saya hormati, sahabat, dai, Cahaya Muda Indonesia yang saya muliakan, Sampurasun. Apa lah gening? Kalau saya bilang barudak, jawab well, oke? Oke? Kita coba ya. Barudak! 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 Selama 5 menit ke depan kita begitu aja ya. Enggak dong. Teman-teman pernah dengar gak sih kata hablum minallah, hablum minan nas? Pernah ya? Sering sekali kita tuh makin kesini tuh kita ngerasa hablum minallahnya kita tuh makin baik, tapi hablum minan nasnya makin minim gitu. Bahkan kalau kita mau jujur, fenomena yang paling prihatin gitu ya, kalau kita mau melihat silaturahmi sekarang itu makin jauh jaraknya. Kita nggak usah ngomongin yang jauh-jauh di lingkaran di luar kita, kerabat kita, teman kita. Yang dekat aja dulu kita ngomongin. Keluarga kita misal. Banyak sekali perpecahan keluarga terjadi karena contohnya. Apa coba? Itu tulisan teman-teman, itu tulisan. Itu terjadi karena rebutan harta warisan dari orang tua kita. Sering sekali perpecahan itu terjadi di kita. Sering sekali. Anak pertama bilang, saya mah harusnya dapatnya yang paling banyak. Dah saya mah anak pertama. Anak kedua bilang, nggak bisa begitu. Harusnya saya yang lebih banyak. Soalnya orang tua waktu sakit saya yang ngurus, saya yang ngerawat. Kamu kemana wae?
Iya kemana wae atuh. Bagian Acis we. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang, mau gitu. Banyak lagi. Anak ketiga datang ngomong, udah weh gelut sok. Enggak ya, bercanda itu. Enggak ya. Anak ketiga datang bilang, udah percuma kalian mau ribut kayak gimana juga. Udah surat-suratnya di saya semua. Hartanya di saya semua. Akhirnya apa? Jadinya berantem. Hubungannya jadi rusak, gelut. Gelut ada yang tahu, baku pukul teman-teman. Iya. Hubungannya jadi rusak. Padahal Rasulullah SAW tuh bilang, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi, kata Rasulullah SAW. Karena kenapa? Setelah silaturahminya putus, akhirnya kitanya jadi suka ngomongin, suka ngebenci, nyebarin aib-aibnya. Padahal itu keluarga kita sendiri. Sering itu terjadi di antara kita. Makanya saya pengen bilang nih teman-teman semuanya. Saya tes dulu ya. Barudak. 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 Kalau silaturahmi tidak boleh milih-milih. Mau entah itu orangnya seperti apa, ya udah. Siapa tahu nih ya. Jangan cuma melihat kayak, oh dia mah penampilannya buruk. Kusel, kumel gitu. Tidak punya masa depan. Gara-gara lihat begitu, kita mah gak mau silaturahmi sama dia. Jangan. Karena siapa tahu identitas aslinya ternyata dia anaknya CEO. Jadi drama Cina, teman-teman. Dan silaturahmi mah ke siapa aja. Dan silaturahmi mah jangan cuma ada butuhnya. Tiba-tiba ujuk-ujuk tidak pernah komunikasi, tiba-tiba datang, agar silaturahmi tidak putus, bagi dulu 100. Nah. Nggak boleh begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tuh bilang dengan jelas, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Allah sejajarkan ayat ini antara silaturahmi dengan takwa. Allah sejajarkan itu. Karena sama-sama penting. Makanya guru-guru kita tuh sering bilang, percuma ibadahnya bagus, percuma puasanya lancar, percuma sedekahnya baik. Tapi hubungan antara sesamanya tidak baik. Begitupun sebaliknya. Percuma hubungan sesamanya baik. Surga ngasih 100.000. Percuma. Tapi kalau ibadahnya minim, sedekahnya jarang, puasanya enggak. Makanya saya pengen tekankan teman-teman. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan sama Allahnya baik, tapi hubungan sesama manusianya juga baik. Dengan begitu semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barudak. Barudak. Sakitu merenya. Hatur nuhun ti abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ijal apa kabar? Alhamdulillah saya. Iya, barudak. Well. Kalau barudak ketiga kali berarti gimana tuh? Well. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini Habib Nabil sampai dari bangku sampai ketawa aja, coba ngeliatin. Coba Bib, lanjut Bib, komentar Bib. Iya, Masya Allah. Orang Papua atau orang Sunda ini. Sumedang. Oh, Sumedang. Enggak, orang Papua, Bib. Wamena aslinya. Iya, tinggal di Bandung berapa lama? Sudah lebih dari 10 tahun. Oh, lebih dari 10 tahun, pantesan bagus bahasa Sundanya. Iya, bagus tadi apa yang disampaikan ya. Jadi apa namanya relevansinya, keunikannya juga ya, sampai sekarang saya masih ketawa. Jadi Masya Allah, jadi itu satu keunikan yang perlu Anda jaga ya. Jadi bagaimana sebagai orang Papua tapi kok bisa bahasa Sunda, tapi jangan lupakan Papuanya. Bagus, teruskan. Masya Allah. Hatur nuhun, Bib. Ada mau ngucapin apa? Terima kasih sama siapa? Hatur nuhun kasadana. Oke, silakan. Siap, terima kasih banyak semuanya yang sudah ngedukung. Jangan teman-teman yang dari siapa yang ngedukung? Ini teman-teman yang dari pesantren yang 40 orang ada? Nggak ada. Ada. Iya. Ada. Mereka pendukungnya siapa? Pendukungnya orang nggak apa-apa, nyulik pencuri. Nyulik mah sedikit nggak apa-apa lah. Nyulik pendukung mah nggak apa-apa meren. Sesama Islam mah saudara merennya. Iya. Pak yang ngadukung ge-nya. Terima kasih Aijal. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Well. Barudak. Well. Hatur nuhun guys. Oke. Barudak. Well.
Oke baik, dan kita akan menuju ini untuk finalis yang ke-10 kebetulan. Ini dari Parung. Dari Parung mana tepuk tangannya dulu? Ini dia Rafifa dan Najma. Aku Najma Sofatanida, biasa dipanggil Najma, umur 18 tahun dari Bogor. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Nama aku Zakia Rafifa, biasa dipanggil Zakia. Umur aku 18 tahun, asal Bogor. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Awalnya nggak nyangka bisa sampai tahap ini. Pastinya ini sangat membanggakan untuk kami, juga untuk orang-orang di sekitar kami. Karena kita duo akan menjadi keunikan tersendiri. Dan juga kami menggabungkan komedi dan islami. Dan itu menjadi ciri khas kami berdua. Nabung ridho orang tua, panen surga. Ke hulu sungai mencari ikan. Cakep. Ikan didapat di dalam jala. Izin berucap kami haturkan. Bakti pada orang tua, pembuka pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita diberi kenikmatan yang berlimpah dan kesempatan untuk berdiri di sini. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, kalau kita bilang merhaba ya jumhur, jawabnya merhaba. Setuju? Kita coba ya. Merhaba ya jumhur. Teman-teman, kita hidup di zaman yang fast-paced banget. Standar sukses hari ini lama-lama makin tinggi. Karir harus melejit. Finansial harus stabil sejak muda. Dan satu sosial harus diakui. Betul. Banyak dari kita yang terjebak dalam budaya kerja keras, belajar mati-matian, ikut pelatihan di mana-mana, dan bangun koneksi seluas mungkin. Ke Korea, Lee Min Ho, ke Jepang, Doraemon, Malaysia, Upin Ipin, Indonesia, Rafifa, Najma. Tapi, sampai lupa satu fondasi yang paling dasar yang menentukan apakah semua effort itu bakal berkah atau cuma jadi lelah yang sia-sia. Kita selalu sibuk ngetuk pintu orang-orang hebat buat cari peluang. Tapi kita lupa ngetuk pintu langit lewat orang yang ada di rumah kita sendiri. Izin. Merhaba ya jumhur. Merhaba. Coba jujur, kita pasti sering kan mendengar nasihat para influencer, motivator, YouTuber, TikTokers, dan juga pacar. Astagfirullahaladzim. Kata mereka A, kita ikut-ikutan A. Kata mereka B, kita ikut-ikutan B. Sampai-sampai bikin quotes estetik di story pakai lagu galau. Kadang duka, tangis dan tawa. Tapi kalau ayah, baba, mama, mami, ibu, minyak minta tolong kita buat angkat paket, air mendidih, telepon, bakwan, pelan, jemuran, langsung sumun seketika. Apaan tuh? Ini nggak denger mendadak. Astagfirullahaladzim. Padahal sahabat Cahaya Muda Indonesia, Allah menaruh perintah berbakti tepat setelah perintah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila ayatil ayat. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hai manusia, berbakti itu bukan sekedar balas budi, tapi ibadah paling tinggi, paling mulia. Fala taqul lahuma uffin, bahkan bilang uffin atau cuh dilarang, dosa besar. Ibnu Majah berkata, surga itu di bawah naungan orang tua. Imam Nasai pun berkata, orang tua, baru yang lain. Merhaba ya jumhur. Kalian tahu Uwais Al-Qarni? Tahu nggak? Siapa? Siapa Kak Najma? Kasih tahu Kak Zakia. Dia adalah orang biasa yang dapat menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan haji.
Capek banget. Tapi hasilnya beliau disebut Rasulullah sebagai orang yang sangat terkenal di langit. Bukan di laut, bukan di darat. Kenapa? Karena setiap dia berdoa, langit langsung ACC. Itu baru namanya high value person yang sesungguhnya. Yang apa? Yang sesungguhnya. Ingat sabda Rasulullah SAW. Ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu sepaket sama ridho orang tua. Dari Sufyan As-Sauri berkata, melihat wajah orang tua dengan cinta dan kasih sayang. Nilainya sama dengan ibadah haji yang mabrur. Memuliakan orang tua bukan hanya pas mereka lagi benar atau sejalan sama pikiran kita. Bahkan pas beda pendapat pun kita wajib tetap ma'ruf dan lemah lembut. Kejarlah mimpi setinggi langit, pastikan kakimu tetap berpijak pada ridho ayah dan ibumu. Doa mereka itu pelontar paling cepat yang bakal bawa doamu menembus langit ketujuhnya. Ilahi. Batang kayu tumbuh di hutan. Cakep. Tempat berlindung para pengelana. Terima kasih atas segala perhatian. Sayangi orang tua sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini dari Rafifah dan Natsma Parung. Kita dengarkan komentar yang pertama. Habib Muhammad. Silakan. Ini bukan kembar kan? Bukan. Berarti apa nama tuh? Betis banget apa? Betis apa? Duo. Teman akrab itu? Sahabat. Besti. Besti. Iya. Iya, gaul Ya, bener kan. deh Habib deh, Besti. Salah sebut tadi. Ya artinya tadi bagus, ada ayatnya, ada hadisnya, ada perkataan ulamanya. Penyampaian juga kan ini kayak apa ya? Jadi dihafalin ya. Jadi kayak hafalan banget gitu. Tapi bagus, bukan gak bagus, tapi kayak hafalan banget. Ini suatu saat nih, kalau tembus atau misal jadi ke depannya tuh jadi ustadzah, jadi ngundangnya harus paket. Kalau kembar kan di rumah mungkin, ini kan teman akrab. Seandainya tadi ke depannya dia harus berdua terus. Iya. Ke depannya itu ya sekarang udah bagus, tapi jangan seperti kelihatan seperti apa, kayak hafalan. Memang semua harus dihafalin, tapi kan harus bareng. Terus jadi kalau mau ceramah harus siapin dulu mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu untuk nyamain itu. Tapi mungkin kedepannya bisa satu-satu masing-masing ini nyampain ini nyampainkan ini supaya nggak harus selalu bareng gitu maksudnya. Cara menyampaikannya. Ya. Paham ya? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Habib. Terima kasih Bib. Sama-sama. Oke. Baik, ini ke-10 finalis sudah memberikan penampilan yang terbaik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Karena setelah yang satu ini kita akan melihat siapa yang masih tetap berada di panggung Cahaya Muda Indonesia. Dan siapa yang harus pulang pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Muda Indonesia. Menebar cahaya Quran. Kita kembali lagi di Cahaya Muda Indonesia. Menebar cahaya Quran. Luar biasa, sebelumnya terima kasih loh untuk semuanya sudah mengawali dari tadi sampai dengan sekarang. Tapi sekarang ini bersama-sama kita sudah melihat dakwah-dakwah dari 10 finalis Cahaya Muda Indonesia. Namun sayangnya malam hari ini kita akan ada peserta yang akan berhasil lolos ke babak selanjutnya dan juga ada yang harus pulang malam hari ini. Ketiga dewan juri sudah memberikan penilaian terbaiknya dengan pertimbangan yang matang dan objektif. Dan kini tibalah saatnya yang paling menentukan siapakah yang akan lolos dan maju ke panggung cahaya selanjutnya. Saya akan panggil untuk 5 peserta pertama ya, 5 finalis pertama. Ada Sultan Sarolangun, Aijal Wamena, Ardesan Tangerang, Rois Bekasi,
Zahrani Zakia Kampar. Di antara kalian siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya? Tapi sebelum kita segera mengetahui siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya dan siapa yang harus pulang pada malam hari ini, kita akan dengar dulu bagaimana penilaian dari Dewan Juri tadi akan penampilan mereka. Saya akan awali dari Sultan Sarolangun. Sultan, menurut Abi Amir, hari ini kamu pertama kali menemukan tafsir dengan analogi. A.A. Ijal, menurut Habib Nabil, hari ini kamu relevansi keunikan antara Papua dan Sunda bagus. Ardesan, Tangerang, menurut David Halik, hari ini kamu materinya bagus tapi kurang rileks. Rois, menurut Habib Muhammad, hari ini kamu penyampaiannya bagus, ayatnya ringan. Duo Z, menurut Habib Nabil, hari ini kamu ayatnya lebih dikaitkan dengan materi dakwah. Siapakah di antara kelima ini? Salah satu di antara mereka akan lolos atau mungkin saja harus pulang malam hari ini. Dan Sultan Sarolangun, Aija Wamena, Ardesan Tangerang, Rois Bekasi, Zahrani Zakia Kampar. Selamat, kalian semua berhasil lolos ke babak selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjut untuk memanggil finalis berikutnya, Rizky Cicalengka, Kecap, Jakarta. Fadli Bone, Rafifa dan Natsma, Parung. Suci dan Tiara, Tasik Malaya. Di antara kalian akan ada yang tidak lolos ke babak selanjutnya. Saya akan rekap dulu bagaimana penampilan mereka tadi. Rizky Cicalengka, menurut Habib Nabil, hari ini kamu judulnya unik sesuai tren. Kecap, Jakarta, menurut Habib Muhammad, hari ini kamu aku sih yes. Fadli Bone,
Menurut David Khalik, hari ini kamu bagus tapi harus jadi diri sendiri. Rafifa dan Najma Parung. Menurut Habib Muhammad, hari ini kamu terlalu hafalan banget. Suci dan Tiara, Tasik Malaya. Menurut Habib Muhammad, hari ini kamu terlalu seperti Oprah. Siapakah di antara kalian yang harus terhenti malam hari ini? Apakah Ustadz Kecap dari Jakarta? Atau Rizky Cicalengka? Atau Fadli Bone? Atau Rafifa dan Najma Parung? Mungkin saja Suci dan Tiara, Tasik Malaya. Dan untuk Rizky dan Kecap, Rizky Cicalengka dan Kecap Jakarta, untuk malam hari ini kalian berdua lolos. Kami masih ada 3 finalis yang lain. Masih ada Fadli Bone, Rafifa, Najma Parung. Suci dan Tiara, Tasik Malaya. Dan untuk Fadli Bone, apakah Fadli Bone bisa melanjutkan untuk babak berikutnya? Ataukah Rafifa, Najma Parung atau Suci Tiara, Tasik Malaya yang akan lolos? Dan
untuk malam hari ini. Kamu lolos ke tahap selanjutnya. Artinya mohon maaf untuk Rafifa, Natsma, Suci Tiara. Kalian harus terhenti malam hari ini. Kalian belum lolos ke tahap selanjutnya. Untuk Rafifa, Natsma, Suci Tiara, jangan pernah berhenti dan jangan menyerah. Dan jangan pernah berhenti untuk berjuang. Terus menebar ilmu dan sampaikan kebaikan dalam setiap perjalanan dakwahmu. Dan kami undang untuk semua finalis yang lain, boleh silakan bergabung. Boleh kita kasih semangat dulu untuk mereka. Ya, dan pemirsa dimanapun kalian berada, ini adalah 8 finalis Cahaya Muda Indonesia yang akan menunjukkan bakatnya di episode selanjutnya. Terus dukung juga jagoan dai muda kalian dengan menyaksikan Cahaya Muda Indonesia di iNews. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di @official_iNewsTV dan @official_Cahaya Muda Indonesia untuk mengetahui informasi terupdate. Dan malam hari ini saya Ruben Onsu pamit mundur beserta Dewan Juri pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat terbit mentari hingga terbenam matahari, generasi muda menebar cahaya, Quran penuh berkah dan hikmah. Dengan akhlak dan ilmu kita berbicara, penyejuk iman dan takwa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cahaya-cahaya muda, cahaya-cahaya muda, cahaya. Mereka harus pulang pada malam hari ini. Apakah Ardesan Tangerang, AA Ijal, Wamena, atau Rizky Cicalengka?